Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di pembelajaran PKN. Semoga anak-anak Ibu semua sehat-sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membacakan doa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak Ibu semua, hari ini kita sudah masuk ke materi baru di pelajaran PKN, yaitu bab 4 ya, yaitu tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, kita di rumah harus bekerja sama dengan siapa? Dengan anggota keluarga kita, baik dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan keluarga kita? Nah, nanti kita akan bahas ya, Nak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Jadi, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, namanya juga kerjasama. Jadi, sama-sama mengerjakannya. Kita punya satu tujuan, misalkan contohnya di rumah, anak-anak Ibu semua punya tanaman. Misalkan, kalian suka tanaman bunga melati, tapi Ibu lebih suka misalkan tanaman bunga ros. Di rumah kalian ada tanaman bunga melati, ada tanaman bunga ros. Walaupun kesukaan kalian, tanaman yang kalian suka itu berbeda, misalkan kalian dengan ayah atau dengan ibu berbeda, tapi kalian punya tujuan yang sama, ya, yaitu ingin tanamannya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, maka harus dirawat. Jadi kalian harus bekerja sama dengan ayah dan bunda untuk merawat tanaman kalian. Atau misalkan kalian punya binatang peliharaan di rumah, ya. Kalian harus bekerja sama untuk merawat binatang tersebut, ya. Misalkan kucing, ya kalian kasih makan pagi-pagi, terus ada yang membersihkan kotoran kucingnya, yang memandikan kucingnya. Kalian silahkan lakukan bersama-sama bersama keluarga, entah itu dengan kakak, dengan adik. Karena kalian mengerjakan kegiatan itu bersama-sama, maka itu disebut dengan kerja sama. Nah, manfaatnya ketika kita mengerjakan kegiatan atau melakukan sesuatu secara bersama-sama, bekerja sama dengan keluarga kita, maka pekerjaan kita akan lebih ringan. Ya, pintar ya, paham ya. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tadi ya kita punya tujuan, satu tujuan bahwa kita ingin tanaman kita itu tumbuh dengan subur. Baik itu walaupun tanaman milik kita ataupun tanaman milik orang tua kita, tapi kita sama-sama untuk merawatnya. Tujuan kita itu ya, supaya tanaman kita subur. Contoh yang lain masih banyak. Nah, lalu apa saja yang bisa kita kerjakan bersama keluarga kita? Atau bentuk kerja sama apa saja? Contohnya yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Sini ya. Yang pertama misalkan merapihkan tempat tidur. Jangan lupa ketika setelah bangun tidur harus merapihkan tempat tidur. Itu juga adalah bentuk kerjasama. Ya,
kita meringankan pekerjaan orang tua kita. Dengan kita merapihkan tempat tidur kita, maka Bunda tidak perlu lagi merapihkan tempat tidur kita. Maka kita meringankan pekerjaan Bunda. Ya. Lalu setelah makan, jangan lupa untuk merapihkan meja makan. Ada adik, ada kakak, ada ayah. Silahkan dibagi tugasnya, kerjasama. Ada yang mencuci piring, misalkan ibu, terus adik perempuan membantu ibu mencuci piring, anak laki-laki membawa piring kotornya, misalkan ayah yang mengelap meja makannya. Lalu kalian juga bisa melakukan kerjasama di rumah, itu merapihkan rak buku atau rak sepatu, ya, jadi supaya tidak berantakan. Itu juga bentuk kerjasama di rumah. Atau kalian kerjasama misalkan hari Minggu melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah. Ya, ada yang mengelap kaca, ada yang mengepel, ada yang menyapu, semua dibagi. Pekerjaan rumah itu akan menjadi ringan. Ya, itu kerjasama kita di rumah. Lalu misalkan kita menyempatkan waktu misalkan 1 minggu sekali untuk merapihkan atau membersihkan halaman rumah kita. Ya, kalau punya tanamannya sudah sudah banyak, silahkan, sudah daunnya sudah banyak, bisa digunting, dirapihkan, mengganti tanaman, dipupuk, disapu, dirapihkan, dibersihkan selokannya supaya terhindar dari penyakit atau nyamuk, ya, apalagi sekarang di musim penghujan. Kalau halaman rumah kita tidak rapi atau banyak sampah, atau misalkan kebun kita tidak dirawat dengan baik, itu bisa menyebabkan tempat bersarangnya nyamuk. Ya, jadi harus dibersihkan. Itu bisa kalian lakukan bersama keluarga, ya. Ada apa lagi kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita atau contoh kegiatan kerjasama di rumah? Nah, tadi ya, merapihkan kamar tidur, merapihkan meja makan, membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, merapihkan rak buku bersama, menyelesaikan pekerjaan rumah yang sulit. Nah, jika kalian punya PR misalkan, tugas dari ibu bapak guru, kalian kerjakan sendiri, tapi kalian misalkan ada yang sulit nih, ada yang belum paham, silahkan tanyakan kepada orang tua atau kakak kita. Ya, nanti bisa dibantu. Lalu menemani adik ketika belajar. Kalau adik ada kesulitan dalam belajar, bisa kita bantu. Mengganti lampu yang rusak, ya, di rumah sama siapa? Sama ayah. Belajar bersepeda. Kalau kita belum bisa bersepeda, silakan belajar bersepeda dengan ayah, gitu, dengan bunda, ya. Terus merawat ibu yang sakit. Jadi kalau ada orang tua kita yang sakit di rumah, misalkan ibu atau ayah atau sanak saudara kita yang sakit, maka sebaiknya kita rawat, ya, supaya cepat sembuh. Nah, itu juga adalah bentuk kerjasama di rumah. Nah, kalian paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, ini ada tugas dari ibu. Praktekkan salah satu kegiatan kerjasama di rumah yang biasa kalian lakukan bersama keluarga. Ya, misalkan kalian kerjasama di rumah sama bunda mencuci piring, misalkan. Bisa kalian dokumentasikan ketika kalian melakukan kerjasama di rumah itu, melakukan kerjasama bersama bunda misalkan mencuci piring, silahkan didokumentasikan lalu dikirimkan ke ibu, ya. Atau misalkan di rumah kerjasama membantu adik menyelesaikan pekerjaan rumahnya, boleh nanti didokumentasikan dikirimkan ke ibu. Atau bekerja sama di rumah merapihkan tempat tidur, silahkan didokumentasikan juga, dipoto, dikirimkan ke ibu, ya.
Cukup simpel tugasnya ya, semuanya pasti bisa. Nah, selain kalian mengetahui tadi ya, apa saja jenis-jenis kerjasama di rumah, juga kalian harus bisa mempraktekannya di rumah. Makanya ibu berikan satu tugas ini, silahkan. Gak harus banyak-banyak, cukup satu tugas. Kalian bisa tunjukkan ke ibu bentuk kerjasama kalian bersama keluarga di rumah ya. Nanti buktinya didokumentasikan, dikirimkan ke ibu. Nah, paham ya pintar ya? Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.